Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa taufiqan da'ima wa sihhatan wa yaqina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini sudah tanggal 15 Jumadil Ula 1443. Kita lanjutkan pengajian tafsir satu hari satu halaman. Kita sudah sampai pada halaman 84, yaitu surah An-Nisa ayat 34 sampai 37 insyaallah taala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القرب واليتامى والمساكين والجير ذي القرب والجير الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama, bacaan idgham pada kata-kata takhafun nusyuzahun. Ini nun ketemu nun bisa diidghamkan. Demikian juga lil ghaib bima. Ini ba ketemu ba bisa diidghamkan. Kemudian bima hafidhallaha atau hafidhallahu. Ya, jadi haknya ini boleh di fathah, boleh di dhammah. Kemudian pada ayat 36 ini ada beberapa bacaan imalah, kurbi, yatami, jeri. Kemudian pada ayat 37, bil bukhl boleh dibaca bil bakhal. Baik pada ayat ini maupun pada ayat-ayat yang lainnya sama. Ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu, kaum laki-laki adalah qawwamuna, pemimpin-pemimpin atau pengurus-pengurus 'alan nisa'i terhadap para wanita yaitu istri. Bima dengan sebab faddalallahu Allah telah melebihkan ba'dahum sebagian mereka yaitu para laki-laki ala ba'din atas sebagian yang lain yaitu para wanita. Wabima dan dengan sebab apa yang anfaqu para laki-laki menafkahkan min amwalihim dari harta-harta mereka. Fassalihatu maka wanita-wanita yang salihah
adalah qanitatun, wanita-wanita yang tunduk atau taat, hafizatun, yang menjaga, lil ghaibi, pada saat gaibnya suami, pada saat suami pergi, bima hafizallah, dengan sebab penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wallati, dan wanita-wanita yang takhafuna, kalian khawatirkan wahai para suami, nusyuzahunna, nusyuznya, yaitu tidak taatnya kepada suami. Fa'idhuhunna, maka nasihatilah mereka. Kalau tidak bisa dinasihati, maka wahjuruhunna, singkirilah mereka, fil madaji', dalam tempat-tempat tidur. Kalau masih tidak bisa dengan itu, maka wadribuhunna, pukullah mereka. Fa in ata'nakum, maka jika istri-istri itu mentaati kalian, fala tabghu, maka janganlah kalian itu mencari, alaihinna, terhadap mereka, sabila, jalan, yaitu jalan untuk memadarati mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana, adalah, aliyan, maha tinggi, kabira, maha besar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menegaskan bahwa suami adalah pemimpin bagi istri. Artinya suami itu bertanggung jawab terhadap istri. Tanggung jawab apa? Ya, sebagai pemimpin, apa yang jadi tanggung jawabnya? Jangan sampai seorang pemimpin menelantarkan rakyatnya. Rakyatnya dibiarkan lapar, rakyatnya dibiarkan tanpa baju, tanpa busana. Tidak boleh. Demikian juga rakyatnya dibiarkan tanpa pendidikan, tanpa didikan agama. Tidak boleh. Maka kalau ada istri tidak pakai jilbab karena suaminya tidak mengatur, itu suaminya berdosa. Dalilnya apa? Ayat ini. Ar-rijalu, kaum laki-laki, yaitu suami, qawwamun, pemimpin, 'alan nisa, bagi wanita. Rakyat itu kan tergantung siapa yang ngatur kan? Istri tergantung siapa yang ngatur. Istri tidak pakai jilbab, kenapa? Tidak disuruh pakai jilbab oleh suaminya. Ya sudah, dosanya ditanggung berdua, suami istri. Tapi kalau suaminya sudah mengatur suruh berjilbab, ternyata dia tidak mau, nah, maka ini dosa ditanggung istri saja, karena suami sudah apa? Memberikan didikan terhadap istrinya, tetapi dia yang balelo dan tidak taat. Kemudian dalam ayat ini disebutkan kenapa suami dijadikan pemimpin untuk istri. Sebabnya dua. Sebab yang pertama, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena suami diberikan kelebihan oleh Allah daripada wanita. Namanya laki-laki punya kelebihan yang tidak dimiliki wanita. Yang cocok jadi pemimpin itu adalah laki-laki, bukan wanita. Maka Ibnu Katsir mengatakan, dalam dua hal ini tidak boleh wanita menjadi pemimpin. Pertama, dalam hal keluarga. Tidak boleh istri jadi pemimpin bagi suami. Tidak boleh. Melanggar ayat ini. Yang kedua, dalam hal mengatur negara atau pemimpin tertinggi, Amirul Mukminin kalau zaman dulu. Kalau sekarang di skup kecil ya presiden, tidak bisa, presiden itu wanita. Bu Mega ketika jadi presiden itu tidak sah. Kenapa? Karena tidak sesuai apa yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan dalil bagi perkataan Ibnu Katsir ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuflih", tidak akan beruntung, qaumun, suatu kaum, wallau amrahum, yang mereka pasrahkan seluruh urusan mereka, imra'atan, kepada seorang wanita. Hadis riwayat Bukhari sahih. Nah, inilah dalilnya Ibnu Katsir mengatakan bahwa imamah tertinggi atau pemimpin tertinggi itu tidak bisa diberikan kepada perempuan. Kalau pemimpin kecil masih bisa ya. Misalnya satu rumah sakit, direkturnya adalah seorang wanita. Nah, ini skup rumah sakit saja, tidak bermasalah. Tidak termasuk yang dimaksudkan di sini, karena di sini amrohum, seluruh urusan mereka. Seluruh urusan berarti rakyat ini. Urusannya semuanya diurusi oleh presidennya, tidak sah perempuan. Nah, ini sebab pertama kenapa suami jadi pemimpin terhadap istri. Sebab yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Karena suami itu wajib memberikan nafkah kepada istri.
2 kali wajib memberikan nafkah kepada istri. Pertama ketika melamar disuruh memberikan apa? Mahar. Ketika menikah itu kasih mahar. Ini nafkah yang pertama. Nafkah yang kedua adalah setelah sah jadi istri. Wajib suami untuk menafkahi istri, ngasih makan, ngasih minum, ngasih pakaian, ngasih tempat tinggal. Nah, ini berarti kelebihan suami daripada istri. Istri tidak punya kewajiban seperti itu. Meskipun kadang-kadang istri lebih kaya daripada suami, sehingga suami tidak perlu memberikan nafkah kepada istri, dia sudah kenyang. Tetapi kewajiban tidak berubah. Kewajiban memberi nafkah tetap diwajibkan oleh Allah kepada para suami, bukan kepada para istri. Itulah sebabnya suami dijadikan sebagai pemimpin terhadap para istri. Nah, kemudian karena istri itu posisinya sebagai rakyat, maka rakyat itu pantasnya apa? Taat. Nah, supaya rakyat taat, Allah menyampaikan pada ayat berikutnya, "Fas-shalihatu qanitatun." Wanita yang salihah itu adalah yang tunduk. Kata Ibnu Katsir, maksudnya tunduk kepada suami. Karena suaminya sebagai pemimpinnya, pemimpin itu di atas. Nah, rakyatnya harus taat, manut. Meskipun kata-kata qanitat ini ada tafsiran lain, yaitu tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dua-duanya benar ya. Harus tunduk kepada suami, karena tunduk kepada suami itu termasuk tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nisa, wanita yang terbaik, yaitu wanita salihah, itu ciri-cirinya adalah yang taat. Allati tasurruhu idza nadhar, yang menyenangkan suami ketika suaminya melihat. Wa tuti'uhu idza amar, mentaati suami ketika suami memerintahkan. Wala tukhalifuhu fi nafsiha, tidak menyelisih suami dalam masalah dirinya. Wala maliha, dalam masalah hartanya si istri. Bima yakrah, dengan sesuatu yang tidak disukai oleh suami. Jadi istri kan punya tubuh dan punya harta. Nah, bagaimana dia menggarap tubuhnya dan menggarap hartanya, itu jangan sampai menyelisihi suami. Suami pengen begini, istri malah pengen begini. Misalnya, suami pengen atau senang bajunya istri itu kuning ketika di rumah. Nah, sehingga ketika suami masuk rumah itu melihat kuning-kuning, senang. Nah, ini malah istrinya pilih yang hitam-hitam, kayak setan gitu. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Apa yang dikehendaki suami, kamu pakai. Meskipun istri mungkin tidak senang warna kuning, kuning kayak tai. Nah, tapi kalau suaminya senang, pakailah yang kuning. Nanti kuningnya dilepas kalau suaminya sudah pergi berangkat kerja. Nah, pakailah baju, terserah kamu. Tapi begitu suami masuk rumah, pakailah baju yang disenangi oleh suami. Itu yang dimaksud tidak menyelisih suami dalam masalah dirinya maupun dalam masalah hartanya. Ini hadis riwayat Nasa'i sahih. Kemudian ciri-ciri wanita salihah yang kedua adalah hafidhatul lil ghaib. Menjaga ketika suami tidak ada di rumah. Tidak selingkuh. Kalau selingkuh berarti tidak salihah. Suaminya kerja di luar kota 1 tahun misalnya, ke luar negeri misalnya. Nah, selama 1 tahun malah dia enak-enak sama tetangganya misalnya. Nah, ini berarti tidak menjaga ketika suaminya pergi. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang al-mar'atus salihah. Apa kata beliau? Arba'atun minas sa'adah. Ada 4 termasuk kebahagiaan. Saya carikan al-mar'atus salihah. Salasatun minas sa'adah, ada yang arba'ah, ada yang salasah ya. Ada 3 termasuk kebahagiaan. Termasuk kebahagiaan adalah al-mar'atus salihah, seorang wanita yang salihah. Taraha fatu'jibuka. Engkau wahai suami melihat dia maka membuat engkau senang. Wa taghibu anha, engkau pergi dari istrimu, meninggalkan rumah, fata'manuha. Engkau merasa aman terhadap dia, ala nafsiha, baik terhadap diri dia, wa malika, atau terhadap hartamu yang kamu tinggalkan di rumah. Nah, ini hadis riwayat Hakim, derajatnya hasan. Jadi kadang ada seorang istri yang khianat. Suaminya pergi, malah dia gunakan hartanya suami untuk teman selingkuhnya.
Suaminya pergi malah dia gunakan untuk, mohon maaf ya, melakukan hubungan intim dengan selain suaminya, selingkuh, haram, dosa, zina. Maka ini bukan wanita salihah. Ini namanya kesialan dalam hidup. Nah, sebaliknya kalau wanita salihah, kita merasa aman ketika kita pergi, ini termasuk kebahagiaan hidup. Karena itu sebenarnya kebahagiaan hidup yang sudah kita dapatkan itu sangat banyak. Termasuk ini tadi ya, kita pergi kemanapun kan diri kita santai, hati kita orang-orang yang ngaji santai ya, tidak akan merasa khawatir bahwa istrinya melakukan selingkuh dan sebagainya. Ini sudah kebahagiaan. Hanya saja seringkali kita melihat kepada orang yang lebih tinggi, lebih kaya dan sebagainya, akhirnya kita tidak bisa melihat kenikmatan sebagai kenikmatan. Karena itu Rasulullah menyuruh kita untuk senantiasa melihat kepada orang yang lebih rendah, supaya kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu bisa kita syukuri. Nah, sekarang istri kok bisa seperti itu? Menjaga ketika suami tidak ada. Itu sebabnya apa? Bima hafizallah. Itu sebab dijaga oleh Allah. Allah memberikan taufik kepada istri sehingga dia mau melakukan hal itu. Karena itulah termasuk doa yang diajarkan oleh Nabi SAW sebelum kita tidur, ya, kita minta penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doa sebelum tidur? Salah satunya ini. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha. Kalau engkau tahan nyawaku, maksudnya engkau cabut nyawaku, maka rahmati dia. Wa in arsaltaha fahfadha. Tapi kalau engkau lepas lagi setelah tidur, alias hidup lagi setelah tidur, bangun lagi ya, maka jagalah diriku ini bima tahfadhu bihi ibadaka sholihin, sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh. Hadis muttafaqun alaih. Ini doa sangat penting ini, Pak. Ini perlu kita hafalkan doa ini sehingga kita setiap hari dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia itu serba lemah. Nafsunya itu sangat dahsyat. Setan juga mengganggu. Nah, kalau kita tidak kasih penjagaan oleh Allah, kita akan lemah. Nah, minta penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana kalau ada istri yang tidak taat? Ini tadi bicara tentang istri yang taat. Sekarang gimana kalau ada istri yang tidak taat? Allah sudah kasih aturan, nasihati. Dinasihati tidak mempan, dihijroi di dalam tempat tidur. Ini ada dua tafsiran menghijroi dalam tempat tidur. Boleh pilih salah satu dari keduanya. Pertama, kita tidak tidur bersama istri di dalam kasur yang biasanya tidur berdua. Biasanya kita tidur bersama istri, tetapi kita pindah kamar. Kamar tamu misalnya, ya, tidur nggak sekamar dengan istri. Atau tafsiran yang kedua, tetap tidur bersama istri di atas kasur, tetapi kita singkuri istri. Punggung kita kasihkan istri dan tidak diajak bicara sama sekali. Menentok. Seperti debok, anggaplah ini ada debok tidur di samping kita. Ya. Dia ngomong apapun kita nggak menoleh. Sesuai ngomong apa orang gagas aku. Nah, itu dihijroi dalam hal tempat tidur. Menurut hadis yang disahihkan oleh para ulama, bahwasanya tidak boleh menghijroi di luar rumah. Rasulullah bersabda, "Wala yahjur illa fil bait." Jangan menyingkiri istri kecuali di dalam rumah saja. Jadi jangan gara-gara apa? Istrinya nusyus kemudian kita ngontrak rumah lain. Nah, istri malah di rumah kita. Enggak begitu, tetap di rumah karena kita masih ada kewajiban untuk mengatur istri kita. Jangan sampai kita pergi malah nanti tambah karu-karuan dia. Kalau masih tidak mempan juga, wadribuhun, boleh dipukul. Tapi memukul ini bukan dalam rangka menyiksa. Ini dalam rangka mendidik. Karena itu ajaran Nabi, memukulnya tidak boleh sampai melukai. Beliau mengatakan, fadribuhunna darban ghaira mubarrih. Pukullah istri dengan pukulan yang tidak melukai. Memukul budak dengan memukul istri jangan disamakan. Memukul hewan, binatang dengan memukul istri jangan disamakan. Makanya Rasulullah mengatakan, ya'midu ahadukum fayajlidu imra'atahu jaldal 'abd. Seseorang di antara kalian memukul istrinya seperti mencambuk budak, wala'allahu yudaju'a bi akhir yaumi. Tapi nanti pada malam hari kemudian hubungan intim. Maksudnya seenaknya dewe kayak begitu. Siang hari jadi tukang pukul terhadap istrinya, tapi malam hari pengen enak-enak sama istrinya. Kepenaan seperti ini suami, nggak pas mestinya. Kalau kamu malam hari bernikmat-nikmat sama dia, ya berarti siang harinya jangan menyiksa begitu.
Kemudian Allah menasihati suami, kalau istri sudah taat, jangan lagi cari-cari perkara. Artinya sudah tidak boleh lagi menghijroi istri atau memukul istri, sementara istri sudah kembali normal, kembali taat lagi. Kalau nekat memukul istri padahal dia sudah taat, Allah ancam, Allah itu maha tinggi, maha besar. Alias Allah itu di atas segala makhluk. Kalau makhluk ada yang zalim, Allah bisa membalas. Karena istri kita ini makhluknya Allah, hambanya Allah. Nah, kalau kita zalimi hambanya Allah, Allah akan balas nanti. Itu maksudnya. Kemudian Allah mengatakan, wa in khiftum, dan apabila kalian khawatir, syiqaqa, perpecahan atau perceraian, bainahuma, antara keduanya, suami istri, fab'atsu, maka utuslah hakaman, seorang hakim, min ahlihi, dari keluarga suami, wa hakaman, dan seorang hakim, min ahliha, dari keluarga istri. Iyurida, jika keduanya menghendaki islahan, perdamaian, yuwaffiqillahu, Allah akan memberikan taufik atau akan akan menyandingkan atau akan memesrakan bainahuma, antara keduanya, yaitu suami istri. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana, adalah aliman, maha mengetahui, khabiran, maha tahu. Sama ya, aliman khabiran. Hanya alim itu tahu perkara-perkara yang zahir, itu alima. Kalau khabir itu mengetahui perkara-perkara yang pelik juga. Ya, makanya lebih dahsyat khabir ini. Ayat ini bicara tentang suami istri yang dikhawatirkan akan terjadi perceraian karena adanya percekcokan antara keduanya. Nah, para ulama mengatakan langkahnya ada dua. Langkah pertama, suami istri yang cekcok terus begini ini diserahkan urusannya kepada seorang yang fiqh, orang yang terpercaya, yang kira-kira suami istri nanti bisa manut terhadap ucapannya. Misalnya di kampung kita ada kiai. Nah, kiai itu kalau bisa mengurusi suami istri ini, pasrahkan kepada kiai tersebut. Kalau kiai tersebut tidak mencukupi juga, nah baru langkah kedua. Langkah kedua apa? Ini. Faba'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Tidak cukup satu orang, maka dua orang. Dari keluarga suami diambil siapa yang kira-kira bisa memberikan keputusan yang pas. Dari keluarga istri juga begitu. Disuruh bertemu dua orang ini. Nah, kemudian disuruh membahas ini gimana enaknya suami istri ini. Ini setiap hari tengkar terus ini. Apakah dibiarkan begitu ataukah kita damaikan, yaitu tetap jadi suami istri, ataukah sebaiknya diceraikan saja. Nah, maka dua hakim ini dari kalangan keluarga istri dan keluarga suami ini berhak memutuskan apapun yang mereka sepakat. Sepakat diceraikan, ceraikan. Sepakat dilanjutkan, lanjutkan. Maka dua orang ini jangan dua orang sembarangan, tapi dipilih dua orang yang kira-kira memang bisa jadi hakim, sehingga dia orang yang bijaksana. Orang yang apa? Bijaksana. Dipilih yang berilmu, yang sudah sepuh, yang kira-kira ucapannya apa? Bisa didengarkan, ya. Dan bisa mikir dengan gamblang, tidak mikir dengan emosi. Ya. Nah, maka dipilih orang yang baik, hakim ini. Nah, kalau keduanya menghendaki cerai, ya sudah, ceraikan. Keduanya menetapkan lanjut, lanjutkan. Ini sebagaimana kita temukan di dalam Musnad Syafi'i. Ada pernah kejadian seorang laki-laki dan perempuan datang kepada Ali bin Abi Thalib. Masing-masing membawa keluarganya. Maka Ali bin Abi Thalib menyuruh supaya mereka kirim satu hakim dari keluarga suami, satu hakim lagi dari keluarga istri. Kemudian Ali bertanya, "Atadriyani ma 'alaikuma?" Kalian tahu enggak kewajiban kalian apa? Kalian wajib untuk melihat masalah ini. Kalau memang bagusnya itu dilanjutkan hubungan keluarganya, lanjutkan. Tetapi kalau kalian berpendapat sebaiknya diceraikan, ceraikan. Nah, maka si wanita menjawab, "Saya ridho dengan keputusan dari Allah, baik itu menyenangkan saya maupun tidak menyenangkan saya." Artinya diceraikan saya oke, dilanjutkan saya oke, yang penting ketetapan berdasarkan ketetapan Allah. Maka si suami mengatakan, "Ammal furqah fala." Adapun cerai saya nggak mau, saya maunya lanjut saja. Nah, maka Ali bin Abi Thalib marah. Beliau mengatakan, "Kadzabta, kamu dusta.
demi Allah, kamu tidak boleh meninggalkan tempat ini sampai engkau mengakui apa yang sudah diakui oleh istrimu. Artinya terserah dari kesepakatan dua hakim tadi. Kalau dua hakim tadi menetapkan cerai, cerai, menetapkan lanjut, lanjut. Nah, maka dua orang ini harus betul-betul bisa memandang masalah dengan pandangan yang benar. Jangan gerusa-gerusu. Tahu masalah, apa sih sebabnya? Apakah kira-kira bisa lanjut atau tidak? Kalau memang kira-kira tidak bisa lanjut, ya sudah, cerai ya cerai. Namanya tidak bisa lanjut, dilanjutkan malah jadi remuk nanti. Ini pendapat mayoritas para ulama. Menyelisih mereka Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan dua hakim ini hanya boleh memutuskan lanjut. Memutuskan cerai enggak boleh. Tetapi kalau kita lihat di sini Allah mengatakan faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Disuruh ada dua hakim. Nah, kalau harus menetapkan lanjut, tidak boleh menetapkan cerai, apa gunanya hakim ini? Tapi Imam Ahmad memang berdasarkan kalimat ini. Yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau keduanya, dua hakim tadi menghendaki perdamaian, pasti Allah akan memberikan kecocokan hati antara suami istri tadi. Allah hanya menyebutkan yuwaffiq, kecocokan hati. Allah tidak menyebutkan cerai. Berarti hanya boleh menetapkan apa? Kecocokan hati. Tapi saya pribadi cenderung pendapat mayoritas ulama. Kenapa? Karena sesuai dengan pendapat Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Syafi'i tadi. Dan pendapatnya Ali bin Abi Thalib tentu saja lebih kuat daripada pendapatnya Imam Ahmad, karena pendapat Ali bin Abi Thalib adalah pendapat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan, wa'budullaha, dan ibadahlah kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, jangan menyekutukan dengan Allah sesuatu pun. Wabil walidaini, dan kepada kedua orang tua ihsana, berbuat baiklah. Wabidil qurba, dan kepada para kerabat. Wal yatama, kepada anak-anak yatim. Wal masakin, kepada orang-orang miskin. Wal jaridil qurba, dan tetangga yang memiliki kekerabatan. Wal jaril junubi, dan tetangga yang ajnabi, yang tidak ada hubungan kerabat. Wasahib bil jambi, dan teman dekat. Wabnis sabil, dan ibnus sabil. Wama malakat aimanukum, dan juga kepada budak-budak kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak menyukai, mangkana, orang yang adalah dia itu mukhtalan, sombong, fakhuran, bangga terhadap dirinya sendiri. Ayat ini menunjukkan kita disuruh berbuat baik secara vertikal maupun horizontal. Hubungan baik kepada Allah, hubungan baik kepada manusia. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini hubungan baik kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan seterusnya, ini hubungan baik kepada manusia. Nah, dua hubungan yang baik ini, horizontal maupun vertikal ini, kemudian banyak orang menyebutkan dengan istilah yang salah. Mereka katakan hablum minallah wa hablum minan nas. Ini istilah yang salah. Karena istilah tersebut digunakan oleh Allah dalam Al-Quran untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang Yahudi. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Itu yang untuk orang-orang muslim. Pada surah Ali Imran ayat 103. Berpegang teguhlah kalian dengan tali dari Allah. Titik, tali dari Allah saja. Adapun bihablim minallahi wa hablim minan nas, ini surah Ali Imran ayat 112. Duribat alaihimudz dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Yahudi itu akan senantiasa rendah dimanapun mereka berada, kecuali mereka berpegang dengan tali dari Allah dan tali dari manusia, yaitu membayar jizyah kepada umat Islam. Nah, maka istilah ini jangan disalahgunakan. Maksudnya khotib sudah benar. Hubungan sama Allah harus baik, hubungan kepada makhluk harus baik. Tapi menggunakan istilah bihablim minallah wa hablim minanas, ini istilahmu salah. Dan ini mohon maaf, kalau ada khotib menggunakan istilah ini, menunjukkan ilmunya itu ya rendah. Maka mohon maaf, sebagian orang tidak mengetahui bahwa justru ketika ngomong itu akan dia menampakkan rendahnya ilmu dia. Karena itu ringkasnya, kalau kita tidak punya ilmu jangan ngomong, selesai. Kalau kita memang sudah mempelajari ilmu, silahkan sampaikan. Nggak punya jangan ngawur, nanti malah kita malu sendiri karena akan tampak rendahnya ilmu kita. Baik, kemudian kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Faedah yang pertama, ibadahlah kepada Allah.
Apa artinya ibadah? Nah, ini perlu kita ketahui. Karena banyak orang tidak paham. Ibadah artinya apa? Ibadah itu artinya ghayatul dhul. Ketundukan yang puncak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk yang maksimal itu arti ibadah. Nah, maka ibadah itu prakteknya dengan apa? Bitta'ah, taat kepada Allah. Allah suruh kita datang ke masjid salat berjamaah, kita datang ke masjid salat berjamaah. Ini namanya kita ibadah kepada Allah. Maka yang sholat di rumah tidak mau ke masjid, itu hakikatnya belum apa? Belum ibadah yang sempurna kepada Allah. Karena belum taat, belum tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata-kata ubudullah ini juga mengandung perintah untuk tauhid kepada Allah. Karena itulah Allah mengatakan wala tusyriku, jangan syirik. Jadi disuruh tauhid. Maka Ibnu Abbas mengatakan setiap kata-kata ubudullah dalam Quran itu maksudnya adalah apa? Wahidullah, tauhidlah atau esakanlah Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti orang-orang kafir, musyrik Quraisy, mereka menyembah Allah tetapi menyembah bersama Allah Subhanahu wa taala 6 Tuhan yang lain. Mereka punya 7 Tuhan, yang 6 di bumi, yang 1 di langit yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya menyembah tetapi tidak tauhid, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa ini dinomorsatukan? Itu karena orang tua adalah orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari kita. Kenapa? Disebutkan sebabnya oleh Allah pada surah Luqman. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami wasiati manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya sudah mengandung dia lemah di atas lemah. Artinya semakin hari semakin lemah, semakin lemah. Wa fisaluhu fi amain. Tidak sampai di situ. Setelah bayi lahir itu masih susah menyusui sampai 2 tahun. Maka Allah berpesan, anishkulli wali walidayhi. Syukurlah kepada saya Allah yang menciptakan kamu. Syukurlah kepada kedua orang tuamu yang sudah susah merawatmu. Maka ibu ini mengalami 3 hal yang paling berat dalam hidup tidak dialami oleh bapak. 1, mengandung. 2, melahirkan. 3, menyusui. Tapi memang hadis yang panjang tentang fadilah siapa menyusui bayinya mendapatkan pahala setiap satu seruputan susu, ini 1 pahala. Setiap seruputan lagi pahala. Hadisnya panjang ya, fadilahnya sangat banyak. Itu hadis yang palsu. Baik, kita lanjutkan. Wabidil qurba, kepada kerabat. Jadi orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita setelah orang tua adalah apa? Kerabat. Ini sesuai sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, ummaka wa abaka. Kamu baiklah kepada bapakmu, kepada ibumu, kepada bapakmu. Sedekahlah kepada ibumu, kepada bapakmu. Wa ukhtaka wa akhaka, saudarimu, saudaramu. Wa adnaka. Kemudian kerabat-kerabat dekatmu. Maka saya sering ulang-ulang, orang yang kaya raya, duitnya banyak, kalau mau mengeluarkan zakat, kepada siapa nggak usah bingung. Lihat siapa kerabat kita yang miskin, selesai. Didaftar, kerabat yang miskin siapa? Oh, fulan. Nah, zakat serahkan mereka, selesai. Mereka yang paling berhak. Tapi kalau zakat berikan orang tua nggak sah ya. Meskipun tadi disebutkan apa? Di sini walidain, tapi untuk zakat tidak sah. Zakat tidak bisa diberikan kepada aslun ke atas, yaitu bapak, ibu, kakek, nenek, atau far'un ke bawah, anak, cucu, dan sebagainya nggak boleh. Bolehnya ke samping, kerabat-kerabat. Kemudian wal yatama, kepada anak-anak yatim, karena mereka sudah kehilangan orang tua. Anak yatim adalah yang kehilangan bapaknya. Kalau kehilangan ibunya tidak disebut yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Karena mereka sudah susah, maka jangan ditambah susah. Hendaklah kita berbuat baik kepada mereka. Wal jaridil qurba, tetangga yang masih kerabat. Ini tafsiran yang terkenal. Dan ini tafsiran yang dipilih oleh Ibnu Katsir. Jadi tetangga ada 2 macam. Ada tetangga, selain tetangga, plus juga dia masih kerabat kita. Tetangga dan dia paklik kita. Berarti haknya 2. Hak sebagai tetangga, hak sebagai kerabat. Tafsiran yang kedua, dzil qurba, yang memiliki kekerabatan, itu maksudnya adalah kekerabatan agama. Berarti tetangga yang muslim. Maka tetangga dibagi 2.
Tetangga muslim sama tetangga kafir. Tetangga muslim haknya lebih besar, maka Allah sebutkan yang pertama, wal jari dzil qurba, tetangga muslim. Wal jaril junub, tetangga yang ajnabi yaitu tetangga yang kafir. Jadi tolong digarisbawahi, tetangga kafir tetap kita wajib berbuat baik pada mereka. Tetangga kafir kita membutuhkan bantuan, jangan dibiarkan. Kamu kafir, nggak usah saya bantu. Itu nggak bagus kayak begitu. Dia memang kafir, tetapi dia tetangga, berarti punya hak sebagai tetangga. Maka haknya cuma satu sebagai tetangga. Kalau tetangga muslim, haknya dua, hak sebagai tetangga, hak sebagai sesama muslim. Nah, kalau dia adalah muslim dan kerabat kita, berarti haknya tiga. Tetangga, seagama, kerabat. Adapun wassahibi bil jambi, teman dekat ya. Jambi itu artinya samping atau lambung. Nah, maka yang dimaksud adalah teman dekat. Ini juga ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama maksudnya adalah istri kita. Karena yang tidur di samping lambung kita adalah apa? Istri kita. Tafsiran yang kedua, as-sahibi bil jambi adalah teman dalam safar. Kita safar naik bis. Nah, kan bis biasanya kan dua kursi. Gitu. Nah, yang sebaris dengan kita itulah as-sahibi bil jambi. Kita harus baik. Teman sebelah kita di kursi tadi tidur, HP-nya jatuh, jangan dibiarkan. Jangan mengatakan, ini orang tatoan, biar aja HP-nya jatuh, gini hilang sisan. Jangan begitu. HP-nya jatuh, kita ambilkan. Mas, ini HP untuk Anda. Nah, barangkali dengan kebaikan kita, dia orang yang jelek, akhirnya malah jadi luluh hatinya. Nah, akhirnya kemudian pengen mempelajari Islam, pengen ngaji, gara-gara kebaikan kita. Atau seperti teman saya di Klaten itu gara-gara dia wassahibi bil jambi, baik kepada teman safar, maka akhirnya dapat istri. Ini. Kasusnya waktu itu dia di kereta. Kereta zaman dulu itu kan raka-rukaruan gitu. Banyak pencopetnya, banyak penjualnya, pengamennya dan sebagainya. Nah, dia melihat seorang wanita yang duduk agak di sebelah dia dicopet oleh seseorang. Nah, si wanitanya nggak tahu, tapi laki-lakinya ini tahu. Maka dia langsung membantu wanita tadi. Dompetnya diambil lagi, kemudian kembalikan. Ini hati-hati mbak, jangan jangan kecopetan lagi. Ini copetnya banyak di sini. Nah, mbaknya dilakukan perbuatan baik seperti itu, dia nulis dalam kertas. Tulisannya ternyata alamat dia. Ini kalau mau berkunjung ke rumah saya ini. Nah, ini teman saya dari Jawa Barat. Wanita ini dari Klaten. Nah, pas dia perjalanan ke Jawa Tengah, dia sempatkan mampir ke rumah wanita tersebut. Ternyata dia belum menikah, akhirnya dilamar jadi istrinya. Nah, ini cerita orang Jawa Barat jadi Jawa Tengah gara-gara apa? Wassahibi bil jambi. Baik kepada teman safar. Wabni sabil. Ibnu sabil ada 3 tafsiran. 1, tamu Ibnu sabil. 2, orang yang menziarahi kita. Dia sedang safar, kemudian mampir ke rumah kita. Kalau itu kan bukan hanya sekedar tamu kan, dia orang jauh. Nah, kemudian yang ketiga adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Itulah tafsir yang paling terkenal dan itulah pendapat Imam Syafi'i. Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Tapi tamu juga termasuk Ibnu Sabil, sehingga kita disuruh berbuat baik juga kepada tamu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la khaira, tidak ada kebaikan fi man la yudhif, orang yang tidak menjamu tamunya. Hadis riwayat Ahmad, derajatnya sahih. Meskipun hanya air minum, Pak. Air minum ini sudah cukup menjadi jamuan. Punyanya air minum ya sudah, air minum saja, nggak ada masalah. Jangan merasa rendah. Kemudian wama malakat aimanukum, disuruh berbuat baik kepada budak. Budak itu adalah harta. Maka Syekh Qardawi mengatakan, ini isyarat bahwasanya kita disuruh berbuat baik kepada harta-harta kita. Tidak harus budak. Anda punya kuda, berbuat baik kepada kuda. Punya kambing, berbuat baik kepada kambing. Punya kucing, berbuat baik kepada kucing. Punya tupai, punya apa lagi? Burung, punya ikan. Jangan sampai kita ngingu ikan tapi nggak pernah dikasih makan. Itu zalim namanya. Itu tidak berbuat baik kepada harta kita. Termasuk juga kita punya motor, punya mobil, itu adalah harta. Berbuat baiknya gimana? Ya kalau rusak dibengkelkan. Kalau gembos ya dipompa. Kemudian kalau kotor dicuci. Meskipun sebulan sekali seperti saya. Karena sering lupa, Pak. Kemudian Allah mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Tidak suka kepada yang sombong.
dan dia bangga terhadap dirinya sendiri. Apa maksudnya? Maksudnya orang kalau tidak mau berbuat baik kepada orang lain, itu sebabnya sebenarnya satu aja, dia sombong. Dia merasa paling bagus, paling paling tinggi, sehingga dia boleh untuk berbuat baik, berbuat jelek kepada orang lain. Kalau kita merasa tawadhu, rendah, kita tidak akan berbuat jelek kepada orang. Kenapa? Kita melihat orang lain selalu lebih baik daripada kita. Ada teori dari para ulama sangat bagus. Kalau melihat kepada orang lain, itu jangan melihat dengan ainul ihtiqar, dengan mata yang merendahkan. Tapi hendaklah ainul i'tibar, mata yang mengambil pelajaran. Kita melihat orang yang lagi mabuk-mabuk, nah itu jangan merendahkan. Oh, si ahli neraka ini. Belum tentu. Dia sekarang mabuk-mabuk, tapi nanti bisa jadi matinya husnul khotimah. Kita sekarang orang baik, ikut ngaji, ini orang baik, ini tanda-tanda baik. Tapi mati kita kayak apa kita nggak ngerti kan? Nah, maka matanya jangan merendahkan. Tapi hendaklah matanya mengambil pelajaran. Alhamdulillah, saya tidak seperti itu. Alhamdulillah, saya dijaga oleh Allah dari seperti itu. Nah, maka disunnahkan kita itu kalau melihat orang lagi mabuk-mabuk misalnya, atau mendapatkan bala apapun dalam hal agama, kita disunahkan untuk mengucapkan Alhamdulillahilladzi afani amma btalakallahu bih. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya sejahtera dari sesuatu yang Allah menguji kamu dengannya. Mabuk-mabuk ini termasuk ujian ini. Wa faddalani 'alaika wa 'ala katsirin min ibadihi tafdila. Dan Allah juga memberikan kelebihan kepada saya dan juga kepada saya di atas kamu dan juga di atas banyak dari hamba-hambanya dengan banyak kelebihan. Itu kalau kita mengucapkan seperti itu berarti mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Ayat ini mengatakan Allah tidak suka kepada orang sombong dan bangga diri. Ini kalau dibalik, Allah suka kepada orang yang tawadhu. Karena kebalikan dari sombong apa? Tawadhu. Sombong itu merendahkan orang lain. Tawadhu itu tidak merendahkan orang lain. Kita melihat orang lain selalu dia lebih baik daripada saya. Karena kita kan mengetahui batin kita kayak apa. Kalau kita mengetahui orang lain kan hanya zahirnya saja. Nah, sehingga kalau kita menilai diri kita ya kita nilai zahir batinnya. Nah, kalau kita nilai zahir batin kita ya pasti jelek. Karena kita manusia pasti punya kesalahan. Tapi melihat orang lain kita lihat yang zahirnya saja, yang baik-baik saja. Berarti dia lebih baik daripada kita. Nah, maka di sini saya tampilkan fadilah tawadhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha auha ilayya. Allah telah wahyukan kepada saya. Antawadu'u, tawadu'lah kalian. Hatta la yafkhara ahadun ala ahadin. Sehingga tidak ada seseorang merasa bangga di atas orang lain. Wala yabghiya ahadun ala ahadin. Juga tidak ada orang yang dolim kepada orang lain. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita tidak tawadhu, itu tandanya merasa bangga di atas orang lain. Melihat orang lain itu lebih rendah. Kemudian kita zalim kepada orang lain. Menuduh orang lain, itu berarti dia tidak tawadhu. Mencela orang lain, mencemooh orang lain, itu berarti apa? Tidak tawadhu. Kenapa? Dia berbuat zalim itu gara-gara merasa orang yang dizalimi itu rendah, sehingga boleh dizalimi. Nah, berarti tidak tawadhu seperti itu. Kalau kita tawadhu tidak akan melakukan hal seperti itu. Nah, kemudian Allah menyebutkan ini ciri-cirinya orang-orang yang sombong dan bangga diri. Alladzina, orang-orang yang yabkhalun, mereka bakhil, wa ya'muruna nas, dan menyuruh para manusia bil bakhal, untuk berbuat bakhil, wa yaktumuna, dan mereka menyembunyikan ma atahumullah, apa yang telah Allah berikan kepada mereka, min fadli, dari karunia-Nya. Wa atadna lil kafirin, dan sudah kami siapkan untuk orang-orang kafir adzabam muhina, siksaan yang menghinakan, yaitu neraka. Ayat ini menunjukkan tercelanya sifat bakhil. Bakhil itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penyakit yang paling dahsyat. Wa ayyudain adwa minal bukhl. Penyakit mana lagi yang lebih dahsyat daripada pelit? Penyakit itu bertingkat-tingkat ya. Ada yang mudah diobati, ada yang tidak. Nah, termasuk yang susah diobati adalah apa?
bakhil. Ini susah diobati. Tapi ada juga yang bisa terobati. Dia melihat orang yang tidak bakhil, setiap hari bergaul dengan orang yang dermawan, akhirnya lama-lama bakhilnya lenyap. Nah, bisa juga. Hadis ini hadis muttafaqun alaih. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang keras dari bakhil. Iyyakum wasyuh. Jauhilah bakhil. Fa innama halaka man kana qablakum bisyuh. Karena orang zaman dahulu hancur gara-gara bakhil. Amarahum bil bukhli fabakhilu. Nah, mereka disuruh untuk bakhil, mereka bakhil. Wa amarahum bil qati'ah faqata'u. Mereka disuruh untuk memutus hubungan kerabat karena bakhil tadi, akhirnya mereka putus hubungan kerabat. Wa amarahum bil fujur fafajaru. Disuruh untuk berbuat dosa dengan sebab bakhil tadi, akhirnya berbuat dosa. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Karena itu, Rasul mengajarkan kita untuk berlindung dari al-bukhli. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kebakhilan. Ya. Minal bukhli. Atau wal bukhli. Allahumma inni a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau minal ajzi, dari lemah, wal kasali, dan malas, wal jubni, penakut, wal bukhli, bakhil, wal harami, pikun, dan berlindung dari siksa kubur, dari siksa neraka, dan dari fitnahnya hidup dan mati. Hadis muttafaqun alaih. Nah, di sini diperhatikan kata-kata al-jubn wal bukhl. Penakut dan bakhil. Kenapa kok digandengkan? Itu karena biasanya berkaitan. Biasanya penakut itu plus bakhil. Biasanya bakhil itu plus penakut. Kenapa? Karena kalau orang itu merelakan nyawanya melayang, nyawa saja dia relakan, pasti harta lebih dia relakan. Maka rata-rata orang pemberani itu apa? Dia dermawan. Karena dia mendermawakan nyawanya, apalagi hartanya. Harta kan derajatnya di bawah nyawa. Buktinya kalau dicegat orang bondo apa nyawa, kita ngomong apa? Bondo, bukan nyawa. Karena nyawa lebih tinggi. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Tidak hanya bakhil untuk dirinya, tapi juga menyuruh orang lain untuk bakhil. Ada orang mau sedekah dilarang. Jangan sedekah, jangan sedekah. Sedikit aja, jangan banyak-banyak. Nah, itu berarti menyuruh orang untuk bakhil. Dan menyembunyikan apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia Allah. Artinya dia tidak mau menampakkan kekayaannya. Kenapa? Supaya tidak ada yang minta. Nah, karena itu dalam Islam ini, orang kalau pertamanya miskin, kemudian dibikin kaya oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kekayaannya itu tampak pada dirinya. Dulu misalnya motornya jelek, suka macet, itu motor jelek kamu jual, beli yang bagus. Sehingga orang tahu, oh sekarang motornya bagus, berarti dia sekarang kaya, berarti iso dicili duit iki. Nah, begitu. Jadi tujuannya kita menampakkan kekayaan bukan pamer, bukan. Tapi menampakkan kekayaan ini supaya bisa membantu orang lain. Dulu kita nggak pernah bawa mobil, tiba-tiba mobilnya bagus-bagus, mobil mahal-mahal. Nah, orang pasti kan mikir, wah mobilnya kayak gini, mesti duitnya banyak ini. Nah, maka dia datang kepada kita senyum, Pak bisa pinjem uang nih. Nah, boleh kita pinjemi. Nah, itu adalah tujuan kita apa? Menampakkan nikmat Allah seperti itu. Kita lihat hadisnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Athara ni'matihi." Innallaha idza an'ama 'ala 'abdin. Allah itu kalau memberikan nikmat kepada hamba, nikmatan satu nikmat, yuhibbu ayyara. Allah senang melihat athara ni'matihi 'ala 'abdih. Bekas nikmatnya tersebut pada hamba tadi. Hadis riwayat Tabarani sahih. Nah, maka bajunya yang layak dengan kondisi keuangan dia, motornya yang layak, makannya yang layak. Jangan sejak dulu makannya karak terus, kerupuk terus, padahal bisa beli daging sehingga bisa sehat badannya, bisa lebih semangat dalam ibadah. Nah, tolong masalah-masalah nikmat ini jangan disalahpahami, karena sebagian orang salah paham, dikira hadis seperti ini bertentangan dengan hadis yang lainnya, di mana Allah itu suka orang itu tawadhu, kemudian memakai baju yang biasa, tidak memakai baju yang mewah. Itu nggak bertentangan sebenarnya. Itu maksudnya adalah tergantung apa maksud kita itu. Membeli baju yang bagus tujuannya apa? Tujuannya menampakkan kemewahan, itu yang tercela.
Tujuannya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala supaya ibadahnya bisa lebih nyaman. Kenapa kamu beli baju yang kayak begitu? Itu bajunya halus sekali. Oh, ini baju yang tidak panas sama sekali. Tujuan saya supaya kalau sholat itu khusyuk, tidak sumuk, tidak panas. Nah, itu bagus. Jadi kenikmatan hidup ini niatnya hendaklah kita supaya ibadahnya lebih bagus kepada Allah Subhanahu wa taala. Beli mobil yang bagus. Kenapa? Supaya kalau berangkat ke pengajian tidak macet-macet. Nah, ini kan untuk ibadah seperti ini. Niatannya bagus. Beli mobil yang besar, yang bisa menampung penumpang banyak. Kenapa? Supaya nanti bisa ngajak tetangga untuk pengajian. Nah, ini bagus, niatnya bagus. Niatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Benarnya dari Allah taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Ini sebenarnya kita sudah jamak ya, sehingga pengajian bisa sampai jam 12 malam. Tapi saya kira kekuatan kita tidak